Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ikhwan yang kami banggakan ini dalam rangka menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Dengan harapan semoga langkah dan niat baik kita sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat yang termasuk para pengikut-pengikutnya yang senantiasa taat dan taat kepada Allah dan Rasulnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib tidak bosan-bosan berwasiat, dari Jumat ke Jumat marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya, dengan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik perkataan maupun perbuatan dari mulai hari ini hingga hari-hari yang akan datang. Baiklah, pada mimbar khutbah yang singkat ini khatib akan menyampaikan makna kalimat takwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Safar, tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan aktivitas kita, pekerjaan kita pada siang hari ini dan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalimat takwa adalah kalimat yang sangat mudah diucapkan, akan tetapi berat untuk diamalkan. Takwa dari bahasa Arab yang asal mulanya adalah taqwa yattaqi, takwa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada binatang buas supaya selamat, harus menghindar. Akan tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dunia dan akhirat, justru sebaliknya, litaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati, disayangi, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut sebagian ulama adalah imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, mengikuti semua perintah Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Adapun takwa menurut Imam Khusairi mempunyai 3 makna. Pada kalimat takwa bermakna tawaddu, qaf bermakna qanaah, wa pada kalimat takwa bermakna wara. Dalam mimbar khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan pada kalimat takwa bermakna tawadu. Tawadu adalah rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Lawan kata dari tinggi hati, congkak, sombong. Sombong adalah batalul haq wa tarkun nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, semuanya bersujud illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis membangkang, sombong, termasuk orang-orang yang kafir. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tawadu adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu merendahkan hatinya kepada siapapun, sekalipun kepada anak kecil. Beliau selalu menyampaikan salam, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Tidak pernah beliau mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang bertakwa. Tidak pernah mengatakan dirinya adalah ahli syurga, padahal dia adalah al-ma'sum. Dia adalah kepala negara, nabi, rasul yang sudah dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu biman ittaqu." Artinya, maka janganlah sekali-kali kalian merasa dirimu suci. Huwa a'lamu biman ittaqu. Dialah Allah yang Maha mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
Yang nomor 2, pada kalimat takwa bermakna qanaah. Artinya menerima apa adanya, merasa puas atas rezeki yang Allah berikan kepada kita dari mulai bangun tidur hingga akan tidur kembali, tidak pernah memberontak dan tidak mengeluh. Inilah yang disebut orang qanaah, orang yang kaya hati. Laisa lagina an kasratil ardi walakinna lagina gina nafsi. Orang yang kaya adalah bukanlah orang yang banyak harta, akan tetapi orang yang kaya adalah orang yang hatinya selalu menerima. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang nomor 3, pada kalimat takwa bermakna wara'. Wara' adalah memelihara, menjaga dari makanan minuman yang subhat. Apa itu subhat? Orang yang bertakwa senantiasa terpelihara dari makanan minuman yang samar. Yang samar saja tidak mau orang yang bertakwa, apalagi yang haram. Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuna katsiran minan nas. Artinya, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara kedua-duanya ada perkara samar, ada perkara subhat, la ya'lamuna katsiran minan nas, yang tidak diketahui oleh semua manusia. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari hadis di atas ada suatu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika meminum segelas air susu. Setelah meminumnya lalu bertanya, dari manakah segelas air susu yang aku minum wahai budak? Budak menjawab, itu hasil dari menjadi dukun di suatu tempat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memasukkan kedua jarinya ke dalam tenggorokan dengan maksud dan tujuan memuntahkan isi perutnya hingga nyawanya hampir melayang karena perkara subhat. Lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa dan kesalahanku, dan ampunilah dosa makanan dan minuman yang sudah terurai oleh ususku. Hadirin jemaah rahimakumullah. Itulah orang yang bertakwa, selalu terpelihara dari makanan dan minuman yang samar, apalagi yang haram. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dalam mimbar khutbah yang singkat ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meningkat pertahankan, dan yang belum meningkat mari kita tingkatkan. Tingkatkan amal ibadah kita. Mau kapan lagi meningkatkan amal ibadah kita kalau tidak dimulai sekarang? Menunggu dan menanti sajalah kalau sudah tua. Mau bertaubat nanti sajalah kalau sudah pensiun akan beribadah di masjid al-Ikhwan dengan rajin. Ingat, Allah tidak menjadikan kehidupan ini kekal dan abadi. Suatu saat pasti akan berakhir. Kapan di mana kehidupan ini akan berakhir? Yang jelas dan pasti Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Allah menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Allah menguji kalian dengan kekayaan dan kemiskinan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, kepada Allah pula kalian akan dikembalikan. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Dikembalikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak punya bekal buat apa? Menjadikan kita orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal kalau tidak punya bekal amal ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal apakah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Adalah bekal takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairul zadi taqwa.
Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumaah rahimakumullah. Demikian kami berkhutbah yang singkat ini sebagai bahan koreksi diri, sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita.